Selamat siang Bapak, dari kembali lagi saya Muhammad Mosya Hafiz dengan NRP 5017241033 adik kelas ADDG. Di sini saya akan mengerjakan tugas ketiga yaitu analisis variasi Ricard-Rutherford pada sintetik seismic trace yang sudah Bapak berikan tanda kutip tugas 2 atau tugas 3 di MIC. Jadi langsung saja saya bacakan kodenya, nanti langsung saya analisis. Jadi langsung saja yang pertama import numpy as NP, lalu import matplotlib, import as plt. Lalu di sini mulai kita kayak sebelumnya, tekan parameter n sama dengan 0,01, terus dengan ini 200 dengan kedua itu dia p range dan n itu dikali sama si dt itu. Nah, lalu dengan frekuensi um, 25, 15, sama 60 sesuai tugasnya Pak. Lalu dengan F, sampai zeros, N, F, 30, 70, 20, ini 50. Dengan um, 0, 6, terus min 0,4 untuk beloknya, lalu 8, sama terakhir min 0,5. Oke, terus mulai masuk ke return-nya, return F, replace dengan numpy range min 0,1, 0,1 dt. Lalu dengan move sama dengan numpy p dikali f dikali vw terus pangkat 2. Lalu di return, um, 1 min 2 dikali u dikali numpy um, numpy x xp. Sebentar, ini ada modifikasi, kita matiin dulu. Nah, numpy xp min u koma tw yang tadi, lalu fix x sama dengan lt sub sub plots 1, dan frekuensi dikali 3, fix size nya 18 ke bawah, 18,7 koma. Lalu dengan grid spec-nya itu dalam kurung space terus 0,4 satu. Oke, benar. Lanjut ke for f in enumerate right dengan b w dengan meter right dengan trace non
Re- re- terus X eh, W X R sama X T X ini kalau tiga terus dengan X-nya kalau tiga terus kalau tiga tambah satu tambahnya mana? Nah, tambah satu eksponensi oh, tiga tambah dua. Oke, masuk ke mulai ke pot-potnya. Nanti tinggal di copy aja tanggal tiga. Output B LW sama dengan satu dua lalu AX um, invert dialysis hmm, enggak, tidak yang salah AX AX oh kurang W titik invert dialysis nih terus AX W lagi kita siapkan title-nya yang simple aja deh recur terus dengan masukin F-nya terus search dengan X labelnya yang horizontal itu um, amplitude amplitude dan di labelnya time nice time tambah ini deh satuannya oke lalu kalau udah bikin AX lagi hmm, hasilnya kan 0, kalor sama dengan sama LW-nya 0,5 lalu enggak udah 0,5 mana tadi oh ingat alasnya hmm, terus ini R AS W degreed true alpha 0,3 nah 0,3 nah dari sini harusnya bisa saya copy karena cuma ada perbedaan pada portnya aja. Jadi kan tadi W yang di sini tuh mana yang atas tadi ya? AXW, AXR, AXT. Nah tadi kan udah AXW nih Pak. Jadi sekarang selanjutnya saya akan input yang ini R. Jadi tinggal saya ganti semua. Ini ganti R, ganti R. Oh tinggal ini. Nah, hmm. Nah, terus yang diubah karena tadi um, W set tambah plot ini ganti ref terus diganti ini T2 ini diganti merah yang nggak sama terus L nya satu oke terus axis ini tuh kita ganti dengan reflectivity set reflectivity dengan N
Tetap nice. Next labelnya kita kasih reflection coef. Reflection coef. Jangan pilih coef. Terus kita nggak usah pakai sini dia label. Nah, terus kalau udah colornya gitu, LW-nya 0,5, LS-nya sama, alpha 3. Nah, kalau sudah R, kita lanjut ke yang T. Ini udah dapat dilurusin karena krusial. Dia T itu trace, tahu apa lagi sebentar. Salah. T, oke. Ini ganti trace, terus T2 ganti warna kade. Terus LW-nya satu titik dua lagi. Salah. Aduh, kepencet. Apa ini? Nah, itu titik dua. Itu titik dua. Ke satu dua. Ya, sis. Title-nya seharusnya ganti sintetik. Karena sintetik. Set. Sintetik. Trace. And terus dewa F. Ini tuh ya di umum. F. Harus ini tambahan harus. Oke, harus dengan X labelnya. Dia harusnya ganti amplitude karena synthetic trace amplitude. Oke, 0 ke 0,5 sama, terus ini juga sama. Nah, baru kita lanjut ke bagian mid. X sama dengan oh, mid underscore X. Oke, sama dengan AX P get position positioning X 0 tambah AXT get position position um, X1 tutup 1 2 1 2. Kok ada yang kurang nih, kurungnya nih. Satu tutup, satu tutup. Oh, posisinya ini kok nol. Nah, terus berdua. Lalu ada fixed size, fixed setting, fixed stack, mid X 0,97 dengan F-nya itu kasih ini deh bagus. Harus, nah, biar bagus dan tutup koma ini di tab harusnya di bawahnya sini kelihatan itu. Nah, pas. Semua center. Kita taruh posisinya di tengah. Terus dengan font size-nya 11 deh. Ya, dikit. Terus dengan font weight-nya kita di bold. em, Bold. Sama color-nya kayak yang bagus ya. Hmm, Nih, oke. Nah, coba. Lalu yang terakhir tinggal di pembuatan plotnya, PLT, subtitle,
Kalau kalau pojok. Nah, PLT subtitle kasih judul variasi paper weblet dengan refleks reflektivity-nya tetap. Terus koma bawahnya yang paling kasih font size-nya yang gede dikit, 4 ya 13. Terus dengan font weight-nya kita bold ya tebal. Terus sama Y sama dengan 102, harusnya pas. Terus kita PLT like layout, terus PLT save pick writer writer variasi PNG ya pas. Dengan PPI 150, bedboxnya berbagus di tar- di type. Oke, terakhir tinggal PLT. So, Bismillah, semoga berhasil. Oh, ada yang salah nih. Unmatched. Line 13. Di bagian U. U sama dengan, oh astaga. Nggak ada ininya. Tanda kurungnya. Yaitu harusnya di sebelum sampai. Hmm. Coba. Oke. Berhasil. Baik, Bapak. Jadi untuk hasilnya ada tiga variasi di mana 25 Hz, 15 Hz, 60 Hz, di mana reflectivity-nya tetap sesuai permintaan Bapak dengan variasi hanya pada bagian breaker wavelet, yaitu 25 Hz, 15 Hz, dan 60 Hz. Dengan hasilnya synthetic trace-nya mengikuti si Ricker dengan hasilnya berikut ini. Ini dengan reflectivity tetap ada di sebelah kanan, kiri, kanan, kiri. Sama yang membedakan adalah hasil dari si synthetic trace-nya. Nah, dari sini langsung saja kita bawa ke analisis, Pak. Langsung saja kita ke analisis variasi Ricker wavelet pada synthetic seismic trace. Eh, dan Ricker wavelet atau Mexican head wavelet, untuk seperti topi Meksika yang sudah makan itu, Pak, adalah wavelet sintetis yang paling umum digunakan dalam pemodelan seismik. Parameter utamanya adalah frekuensi dominan atau F yang mengontrol lebar dan amplitude wavelet, di mana semakin tinggi frekuensi, semakin sempit dan tajam bentuk waveletnya. Seperti ini. Em, Kalau eh, saya lihat dari 25 Hz, 15 dan 60 Hz, dia kalau Hz-nya semakin gede, dia akan semakin lancip. Terbukti pada 15 Hz ini dia eh, jaraknya dari 0,07, dari sini 0,075 sampai 125 ada jaraknya sekitar 0,025. Lalu di 25 Hz ini mungkin sekitar dia di 0,08 atau 0,085, dan yang di sini itu lebih sempit lagi. Bisa saja dia sekitar 0,09. Jadi semakin besar frekuensinya, semakin sempit topinya. Lanjut. Ya belum ya? Oh ya. Trigger wavelet bersifat zero phase, di mana artinya puncak amplitudo itu tepat berada di titik T=0 dan simetris terhadap sumber waktu. Reflectivity series. Reflectivity series adalah representasi kontras impedansi akustik pada suatu batas lapisan batuan bawah permukaan, di mana koefisien refleksi atau RC benar positif jika impedansi lapisan bawah lebih besar dan negatif dan juga sebaliknya. Dalam simulasi ini, 4 reflektor ditempatkan pada T 0,030, 0,070, 0,110, dan 0,160. Eh, Bisa dilihat di sini. Nih, 0,03, 0,07, 0,12, dan 0,16. 0,3, terus 0,7, terus ada 0,12, sama 0,16. Dengan reflektifnya tetap pada tiga variasi. Lalu dengan RC-nya
plus 0,6, min 0,4, plus 0,8, min 0,5. Jadi dia itu plus, minus, plus, minus. Ada di sini jumlahnya. Dari plus 6, min 4, plus 8, plus 5. Jadi makanya plus 8 ini yang paling besar secara reflectivity-nya. Oke, lanjut. Em, Konvolusi dan sintetik seismic trace. Seismic trace dihasilkan dari konvolusi wavelet dengan reflectivity series, di mana prinsip konvolusi ini menjelaskan setiap reflektor menghasilkan suatu cetakan atau wavelet yang terskalakan oleh nilai RC-nya. Resolusi vertikal seismik ditentukan oleh panjang gelombang dominan, lambda sama dengan V per F, sehingga frekuensi tinggi semakin resolusinya lebih baik. Terlihat pada di sini. Ini jika kalau dari reflective seriesnya itu tambah wavelet, dia akan menghasilkan ada suatu perubahan. Misalnya di sini, hmm, mana tadi ya? Dia itu ada perubahannya dari em, per- apa ya penggabungan sama si reflectivity-nya sama si waveletnya itu. Jadi di synthetic trace-nya itu ketahuan bukan ketahuan lebih ke mengetahui hasil gitu dari penggabungan reflectivity misalnya 25 Marsini sama si Richter 25 Marsini gitu Pak. Lanjut analisis Richter double 25 Hz yang kiri ini 1, 2, 3 ini. Oke, di mana pertama wavelet 25 Hz ini memiliki selebar sedang dengan zero crossing di sekitar 0,02 S, menunjukkan keseimbangan antara resolusi dan penetrasi. Bentuk wavelet simetris dengan satu puncak positif di tengah dan dua lobus negatif di sisi dan kanan. Negatif sini, ini positif, dia positif, dan ada dua lobus yang kecil, itu negatif. eh, Amplitude maksimum sama dengan satu ternormalisasi representasi sebagai kondisi baseline dan sedih variasi ini. Dia bisa kurang lebih hampir mencapai amplitudenya satu. Lalu keempat reflektor teridentifikasi dengan jelas pada trace hasil konvolusi masing-masing menghasilkan pola wavelet yang terskalakan sesuai nilai RC di sini. Jadi ini di sintetiknya terasa, di sini sintetiknya terasa, dia, dia naik terus proses turun, ada kayak semacam apa ya namanya em, koreksi. Jadi habis reflektif di sini mau terus dia mau ke bawah menuju ke minus minus berapa tadi ya? Sebentar, sekitar -4, sekitar -4 dia ada apa namanya koreksi dulu, lalu dia menuju sini, terus dia turun, ada koreksi karena dia nabrak sama si Rickernya, terus karena dia ada reflectivity yang sangat besar, plus 0,8 di antara lainnya, dia langsung menuju puncaknya di amplitude sekitar 0,8, terus dia ke bawah lagi kena koreksi, jadi eh, apa ya, ada koreksinya gitu. Lalu kita lanjut. Tidak ada tumpang tindih tuning efek antara reflektor yang berdekatan menunjukkan resolusi itu cukup untuk misalkan keempat lapisan. Selanjutnya yang 15 Hz, wavelet 15 Hz jauh lebih lebar dibanding 25 Hz dengan zero crossing sekitar plus kurang lebih 0,033 second, menunjukkan durasi temporal yang lebih panjang. Ya, wavelet yang lebih lebar berarti energi seismiknya itu tersebar pada rentang waktu yang lebih besar, menurunkan kemampuan membedakan reflektor yang berdekatan. Frekuensi rendah berkaitan dengan penetrasi lebih dalam di lapisan bumi nyata, namun dengan pengorbanan resolusi vertikal. Intinya seperti kayak frekuensi rendah dengan frekuensi tinggi menghasilkan output yang berbeda. Lalu trace 15 Hz menunjukkan penurunan resolusi vertikal yang signifikan dengan reflektor yang berdekatan mulai saling tumpang tinggi dan sulit dibedakan. Reflektor yang berdekatan mulai saling tumpang tinggi. Jadi seperti ini. Kalau ini kan eh, saya tahu ya Pak, dia itu belum harus dia itu naik karena ada efek-efek activity-nya, terus dia menurun kena kena koreksi, baru dia menuju sini, terus dia mau ke plus kena koreksi dulu, baru dia tancap gas, terus dia langsung turun lagi karena ini nilainya 0,8 langsung turun ke sekitar 0, berapa ya, 0,5, ada kena koreksi, terus dia langsung ke 0, min 0,5, terus baru dia menuju vital. Oh, yang ini, yang 25 Hz. Sedangkan kalau 15 Hz kan apa ya? Karena dia semakin lebar secara dari record nya, jadi mungkin agak sedikit ambigu.
Kalau misalnya bisa jadi dia di sini atau di sini, di sini atau di sini. Nah, terus dia naik sini, nggak ada koreksi. Ini tidak terlihat adanya koreksi. Dia dia langsung turun. Nih, dia langsung turun. Terus di nggak terlihat ada koreksi. Koreksi tanda apa ya? Dalam artian kalau seperti ini kan dia mau naik, mau turun ke minus ke sini, tapi dia kena koreksi ada yang balik lagi sebentar. Terus baru dia ke bawah lagi. Terus dia mau ke sini, dia naik terus kena koreksi lagi apa ke bawah dulu terus baru ke plus lagi. Nah, sedangkan di sini itu tidak terlihat adanya koreksi. Dia terlihat mulus naik, turun, naik, turun, terus ini naik, turun. Jadi tidak ada kayak ini, Pak. Nah, tidak ada kayak turunnya lagi, tapi dia kayak halus. Seperti itulah kurang lebih sepemahaman saya. Pasangan reflektor pada T 0,03 dan 0,7 masih dapat dibedakan, namun reflektor pada 110 dan 160 menunjukkan intervensi yang lebih nyata. Pada 120 dan 60 di sini eh, masih bisa dibedakan. Oh ya, benar-benar di sini. Bedakan tadi itu karena menurut saya 190 ini dia itu karena saking nggak ada ini sih ya koreksinya, Pak. Saya fokus pada koreksinya. Oke, lanjut pada 60 Hz. Nah, ini yang sangat sempit dengan zero crossing sekitar 0,008 nggak sampai 0,01 menghasilkan durasi temporal yang jauh lebih pendek dibanding 25 Hz dan 15 Hz. Wavelet yang sempit dan tajam mencerminkan kemampuan resolusi temporal tinggi, mampu memisahkan reflektor yang jaraknya sangat dekat sekalipun. Seperti em, apa ya? Kebetulan tadi kami habis mata kuliah ASIS ASIS GPR pada EM itu saya mencoba alat GPR itu ada channel satunya itu sekitar 670-an Hz, yang kedua ada 90-an Hz, di mana kalau yang channel satu ini secara interpolasinya, secara outputnya, dia itu mentok di alat GPR tadi itu sekitar 1 sampai 1,4 meter. Sedangkan kalau si channel 2-nya itu, si GPR tadi itu bisa lebih dari 1,4 Pak. Nah, jadi kurang lebih penggambaran seperti yang saya tangkap di Baker Wavelet ini. Dia kalau eh, frekuensinya tinggi, dia menghasilkan apa ya output yang bagus, yang lebih jelas, tapi dengan kedalaman yang singkat. Lalu terus 60 harus menampilkan keempat vektor yang sangat tajam, terpisah jelas tanpa intervensi satu sama lain. Detail struktur setiap reflektor tiap lebih rinci dibanding 25 Hz dan 15 Hz. Ini membuktikan peningkatan resolusi vertikal secara langsung. Namun, pada wavelet 60 Hz memiliki lebih banyak lobus samping side lobes yang dapat menimbulkan artefak jika diaplikasikan pada data lapangan yang noise tinggi. Jadi pada 60 Hz ini jelas-jelas kalau dia itu menonjol sesuai dengan reflectivity yang muncul. Misal reflectivity-nya sini plus 0,6, dia langsung naik, terus dia eh, minus dia ke sini, plus minus sini, plus ke sini, minus ke sini. Dengan tanda koreksinya itu yang sedikit. Nih, jadi sangat sempit. Nah, dari tiga variasi itu, saya mendapatkan kesimpulan yaitu bahwa variasi frekuensi dominan yang 15 Hz, 25 dan 60 Hz ini menunjukkan suatu hubungan terbalik antara panjang gelombang terus dengan resolusi vertikal seismik, di mana 60 Hz ini menghasilkan resolusi yang tertinggi sehingga reflektor tampak lebih tajam ini, tampak tidak jelas, lebih jelas. Em, eh, Lebih tajam dan tak bisa jelas. Sedangkan wavelet 15 Hz itu memberikan resolusi rendah yang menyebabkan reflektor berdekatan saling tumpang tindih. Jadi tidak tahu adanya koreksi atau tidak ada side lobes atau apa ya. Jadi kalau di jarak dekat itu lebih bagus pakai frekuensinya lebih tinggi. Buffett 25 harus memberikan keseimbangan antara resolusi dan kestabilan sinyal sehingga umum digunakan dalam survei seismik eksplorasi. Karena reflectivity series dibuat konstan, em, perbedaan trace perbedaan trace sepenuhnya dipengaruhi oleh perubahan frekuensi wavelet. Dia mempengaruhi cuma si Richter wavelet aja sesuai permintaan Bapak. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan frekuensi sumber sangat penting dalam desain survei seismik karena akan mempengaruhi kemampuan dari pemisahan lapisan bawah permukaan serta ketahanan terhadap suatu noise. Secara keseluruhan, simulasi konvolusi wavelet reflectivity efektif untuk memahami konsep suatu dasar dari resolusi seismik sebelum diterapkan pada data lapangan. Jadi, sekian dari analisis saya, yaitu analisis variasi Rickel wavelet pada synthetic semi trace dan hasil code saya ini.
Terima kasih Pak Dharma atas dua tugas ini. Saya mendapatkan ilmu baru, yaitu mengenai recurve wave dengan repetitivity yang tetap sesuai diminta dan tugas yang sebelumnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.